Elea darat. Apa yang terjadi pada istriku, ha? Bukankah aku menyuruh kalian untuk menjaganya? Kenapa dia bisa sampai pingsan seperti ini? Amuk Gabrieli begitu dia sampai di dalam kamarnya. Dokter yang tengah memeriksa nyonya rumah hampir jatuh terjengkang saking kagetnya mendengar teriakan itu. Dengan tangan gemetar, dia menyeka keringat dingin yang mengalir di wajahnya. Tuan muda, bisakah Anda tenang sebentar? Saya belum selesai memeriksa nyonya. Grijelli segera memeluk kakaknya yang sedang mengamuk seperti orang kesetanan. Dia takut kakaknya kalap karena terlalu mengkhawatirkan keadaan kakak iparnya. Tenang kak, biarkan dokter memeriksa kakak ipar dulu. Dada Gabrieli bergerak tak beraturan. Dia begitu marah dan juga panik. Siapa yang tidak khawatir jika mendapat kabar kalau istrinya tiba-tiba tidak sadarkan diri? Sia-sia aku menempatkan banyak penjaga dan pelayan di rumah ini untuk menjaga Elea. Mereka sama sekali tidak berguna. Sudah, tenang dulu. Ambil napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Ya, seperti itu. Terus lakukan, Kak, ucap Grijelli. Emosi Gabrieli sedikit mereda setelah Grijelli membantunya menenangkan diri. Dengan langkah perlahan, dia berjalan ke arah ranjang. Matanya berubah sendu melihat wajah istrinya yang begitu pucat. Lucy, iya tuan muda. Tubuh Lucy gemetaran saat tuannya memanggil. Dia kemudian berdiri mendekat setelah mendapat tatapan datar dari Nun. Kau tahu apa kesalahanmu? Tanya Gabrieli. Glup. Lucy menelan ludah begitu mendengar pertanyaan dari tuan mudanya. Saya, jawab dengan benar, bentak Gabrieli. Saya lalai menjaga nyonya tuan muda, jawab Lucy ketakutan. Nun langsung mendekat. Iya tuan muda, pukul semua orang yang ada di rumah ini. Sekalipun mereka mati, jangan hentikan hukuman itu sebelum istriku sadar. Lakukan sekarang. Perintah Gabrieli tak terbantahkan. Grijelli menghela napas dalam-dalam. Dia menatap kasihan ke arah para pelayan yang harus menerima hukuman atas kesalahan yang tidak mereka lakukan. Kak Iel, apa ini tidak berlebihan? Kakak ipar tadi yang meminta Lucy pergi menemaniku untuk melihat hasil gambarnya. Mereka tidak bersalah. Tolong tarik kembali hukumanmu pada mereka, Kak, bujuk Grijelli. Jangan membela mereka, Jel. Mereka tidak berguna. Hanya menjaga satu orang saja, mereka tidak mampu. Harus ada hukuman yang keras supaya mereka bisa bekerja dengan baik di rumah ini. Aku tahu itu, Kak. Tapi Lucy adalah pelayan kesayangan kakak ipar. Kakak ipar pasti akan merasa sangat bersalah jika mengetahui kalau mereka semua dihukum karena tidak bisa menjaganya. Apa kakak mau melihat kakak ipar bersedih? Gabrieli tersentak kaget mendengar perkataan adiknya. Dia lalu menoleh ke arah Ares. Hentikan Nun sekarang. Katakan padanya tidak perlu ada hukuman lagi. Dan Lucy bawa dia kemari. Aku perlu tahu penyebab Elea bisa seperti ini. Baik, tuan muda. Grijelli dan Kayo menarik napas lega karena para pelayan tidak jadi dihukum. Mereka sekarang benar-benar paham kalau pria kaku ini bisa berubah menjadi sangat menyeramkan jika terjadi sesuatu pada kakak ipar mereka. Selain pedofil, ternyata kau ini juga sangat kejam ya. Aku jadi khawatir suatu hari kau akan melakukan hal yang sama pada Elea, celetuk Lepi. Mata Gabrieli memerah mendengar celetukan Lepi. Dia lalu menatapnya dengan tatapan membunuh. Jangan mengundang kemarahanku sekarang, Lepi. Aku masih membiarkanmu terus berada di dekat Elea karena menghargai pertemanan kalian. Kalau kau terus bicara omong kosong, jangan kau pikir aku tidak berani untuk melenyapkanmu. Dan juga buang jauh-jauh niatmu yang ingin membawa Elea pergi dari sisiku. Perlu kau ingat, Elea
adalah milik Gabrieli. Dia hanya boleh jadi milikku. Suasana berubah mencekam setelah Gabrieli mengeluarkan keposesifannya pada Elia. Bahkan Lepi dibuat diam tak berkutik di samping ranjang. Tuan muda, bisakah kita bicara? Tanya dokter dengan suara bergetar. Katakan padaku apa yang terjadi pada istriku. Apa yang membuatnya bisa pingsan seperti ini? Tangan dokter itu bergerak mengelap keringat di wajahnya. Nyonya, dia... Gabrieli segera duduk di samping ranjang begitu dia mendengar suara lemungan Elia. Dengan cemas dia menggenggam tangan istrinya kemudian menunjuknya pelan. Sayang, mana yang sakit, Tanya Gabrieli khawatir. Pandangan mata Elia masih buram. Dia terus mengerjapkan mata berulang kali sampai semuanya jelas. Kenapa ramai sekali? Gumamnya. Lepi berpindah duduk berseberangan dengan Gabrieli. Dia pun ikut menggenggam tangan Elia kemudian mengusapnya perlahan. Elia, ini aku Kak Lepi. Kau masih ingat aku kan? Elia mengangguk. Dia beralih menatap suaminya yang terus menciumi tangannya. Kak Iel, bukannya kau berada di perusahaan ya? Kenapa tiba-tiba kau bisa ada di sini? Tanya Elia lirih. Tadi Nun bilang padaku kalau kau jatuh pingsan. Jadi aku cepat-cepat pulang untuk melihat keadaanmu. Sekarang apa yang kau rasakan, sayang? Mana yang membuatmu merasa tidak nyaman? Jawab Gabrieli kemudian kembali bertanya. Perutku tadi mendadak sakit, Kak. Aku tidak tahu kenapa. Padahal saat bangun tidur sudah baik-baik saja. Apa mungkin cacing di perutku mengamuk ya karena aku belum makan? Gabrieli melirik tajam saat mendengar suara orang menahan tawa di belakangnya. Memang sih perkataan Elia barusan terdengar cukup menggelitik. Wajar saja kalau ada yang merasa lucu dengan kata-katanya itu. Lucy, buatkan bubur untuk istriku. Perintah Gabrieli. Baik tuan muda. Dan kau, katakan hasil pemeriksaanmu pada Nun. Aku sedang tidak ingin bicara dengan siapapun sekarang. Ucap Gabrieli pada dokter yang mau meriksa Elia. Baik tuan muda, sahut dokter lega. Tinggallah Gabrieli, Elia, Lepi, Grijeli, dan Kayo di dalam kamar. Gabrieli yang sangat tidak suka kalau kamarnya dimasuki oleh orang asing segera mengusir mereka semua. Dia ingin menghabiskan waktu untuk menemani istrinya istirahat. Keluar dari kamarku sekarang. Aku tidak mau, tolak Lepi. Grijeli menarik napas dalam. Sebentar lagi pasti akan segera terjadi pertengkaran. Lepi, teriak Gabrieli jengkel. Elia tersentak kaget mendengar teriakan suaminya. Kak, jangan meneriaki Kak Lepi seperti itu. Nanti kalau dia mengompol bagaimana? Wajah Lepi berubah masam setelah mendengar perkataan Elia. Ingin rasanya Lepi menenggelamkan kepala Elia ke dalam bak mandi supaya otaknya bisa berpikir benar sedikit. Kak Ijel, kenapa kakak ipar bisa sepolos itu? Aku sampai tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Tanya Kayo sembari berbisik. Sekarang kau tahu bukan kenapa Kak Iel begitu melindunginya? Kakak ipar sangat polos. Otaknya suka berpikir di luar nalar kita. Kau harus bersabar jika sedang berbicara dengannya. Lihat saja si Lepi. Dia sekarang terlihat seperti banteng yang sedang marah gara-gara perkataan kakak ipar barusan. Jawab Grijeli sambil melirik ke arah Lepi. Kau benar, Kak. Kasihan Lepi, tanpa sengaja dia sudah diolok-olok oleh kakak ipar. Itu sudah nasibnya, dan kau bersiaplah. Giliranmu juga akan segera tiba nanti. Elia, panggil Lepi. Ya Kak, ada apa? Napas Lepi berhembus kuat. Dia benar-benar sangat kesal dengan kebodohan gadis kecil ini. Gabrieli, aku menyerah. Aku tidak mau lagi bicara dengan istrimu. Aku menyerah. Bisa-bisanya dia menghinaku seperti itu. Aku menyerah titik. Teriak Lepi dongkol kemudian pergi dari kamar sambil menggerutu. Kak Lepi kerasukan ya Kak? Tanya Elia bingung. Sudut Gabrieli berkedut. Dia lalu mengelus puncak kepala istrinya. Jangan hiraukan wanita sinting itu. Dia akan menggila jika obatnya sudah habis. Grijeli dan Kayo membungkam mulut
setelah mendengar celotehan konyol kakak mereka. Keduanya segera berlari keluar sambil tertawa terbahak-bahak. "Kayu sangat cantik, sama seperti Ijel," puji Elea setelah semua orang keluar. "Mereka memang cantik, tapi di mataku, kau jauh lebih cantik sayang. Kau lebih segala-galanya dari semua gadis yang ada di dunia ini," ucap Gabrieli memuji kemolekan istrinya. Wajah pucat Elea sedikit merona. Dia kemudian teringat dengan perkataan Lepi tempo hari. Kata Kak Lepi, pria yang suka memuji wanita adalah seorang buaya darat. "Apa kakak termasuk anggotanya?" tanya Elea dengan wajah serius. Hening. Gabrieli tidak bisa menjawab pertanyaan nyeleneh Elea. Dalam hati dia menyumpahi Levi yang sudah mencemari pikiran suci istrinya. "Aku akan membunuhmu setelah ini, Levi. Beraninya kau bicara yang tidak-tidak pada istriku." "Buaya darat? Astaga, Elea, kau adalah gadis pertama yang kupuji selain ibu dan para sepupuku yang lain." Levita Poster. "Ah, awas kau gadis sialan." Gizi buruk. "Tuan muda, dokter mengatakan kalau rahim Nyonya Elea sedikit bermasalah. Beliau menderita kista endometrium. Itulah kenapa Nyonya selalu mengalami sakit perut hebat setiap kali datang bulan." "Kista endometrium?" tanya Gabrieli kaget. Nun mengangguk. Dia kemudian meminta Ares untuk mencari tahu tentang penyakit itu lewat internet, kemudian menyerahkannya pada tuan muda mereka. "Benar, tuan muda, dan dokter juga mengatakan kalau Nyonya Elea kekurangan gizi, baik di dalam tubuhnya. Pola makan yang tidak teratur dan terlalu kelelahan juga menjadi salah satu pemicu rasa sakit yang dialami Nyonya setiap bulannya." Gabrieli menghela napas panjang setelah tahu jenis penyakit yang diderita oleh Elea. Nasib istrinya benar-benar sangat menyedihkan. Hatinya terasa seperti diiris-iris pisau yang sangat tajam. "Mulai besok, atur pola makan yang sehat untuk istriku, Nun, dan juga pastikan semua makanan itu sudah termasuk dalam takaran gizi seimbang." "Baik, tuan muda." Nun memerhatikan wajah tuan mudanya yang terlihat begitu sedih. Dia sangat paham akan apa yang tengah dirasakan olehnya. Kehidupan yang dijalani oleh Nyonya kecilnya benar-benar sangat memilukan. Dia merasa begitu prihatin. "Nun, apa dokter mengatakan bagaimana cara untuk mengobati penyakit Elea?" tanya Gabrieli lirih. "Iya, tuan muda. Dokter menyarankan agar Nyonya Elea dibawa ke dokter spesialis saja secepatnya sebelum kista itu membesar dan merusak jaringan sel telur di dalam rahim Nyonya," jawab Nun. Lagi-lagi Gabrieli menghela napas panjang. Dia kemudian mengangguk. "Ares, atur jadwal pemeriksaan untuk Elea besok. Cari dokter spesialis terbaik di negara ini dan harus dokter wanita. Apa kau mengerti?" "Mengerti, tuan muda," sahut Ares. "Ya sudah, kau kembalilah ke perusahaan. Aku akan tinggal di rumah untuk menemani Elea," ucap Gabrieli kemudian beranjak pergi dari ruang kerjanya. Nun dan Ares berjalan mengikuti tuan muda mereka dari belakang. Setelah tuan muda mereka masuk ke dalam lift, Ares segera pergi ke perusahaan. Ada banyak pekerjaan yang sudah menunggunya di sana. Ting, pintu lift terbuka. Gabrieli melangkah keluar dari sana dengan wajah suram. Pikirannya kacau memikirkan keadaan istrinya yang ternyata mengidap suatu penyakit. Pantas saja istrinya sampai jatuh pingsan hanya karena datang bulan. Rupanya karena ada sesuatu yang hidup di dalam perutnya. "Gabrieli, apa kata dokter?" Gabrieli yang hendak membuka pintu kamar menoleh ke belakang saat ada yang bertanya. Wajahnya yang suram semakin bertambah suram setelah tahu siapa orang itu. "Bukan urusanmu," jawab Gabrieli dingin. Lepi berjalan mendekat ke arah Gabrieli. Dia memperhatikan dengan seksama raut wajah pria yang sedang berdiri di depan. "Elea baik-baik saja kan?" tanya Lepi khawatir. "Sudah aku bilang bukan urusanmu. Berhenti untuk mencampuri urusan rumah tanggaku dengan Elea, Lepi. Aku tidak suka."
jawab Gabrieli setengah membentak. Selama itu menyangkut nama Elia, maka itu akan menjadi urusanku juga, Gabrieli. Aku tidak peduli meskipun kau tidak menyukainya. Elia sudah seperti adikku sendiri. Aku berhak tahu semua tentangnya, sergah Lepi sengit. Gabrieli menghela napas, tangannya bergerak memijit pelipisnya. Kecilkan suaramu, Elia sedang tidur sekarang. Baik, sahut Lepi cepat. Tahu kalau gadis barbar ini tidak akan pergi sebelum mendapatkan jawaban darinya. Dengan setengah hati Gabrieli mengajaknya bicara di balkon samping kamarnya. Dia membutuhkan udara yang segar untuk menyampaikan apa yang dikatakan oleh dokter tentang Elia. Dia tidak baik-baik saja. Rahimnya lemah, dan dia juga mengidap kista endometrium. Hah? Aku tidak bisa membayangkan jenis kehidupan seperti apa yang dijalani oleh istriku sebelumnya, Lepi. Dia juga mengalami gizi buruk. Terdengar menakutkan bukan? Tanya Gabrieli sambil menahan rasa sesak di dada. Lepi begitu shock setelah mengetahui keadaan Elia sekarang. Matanya bahkan sampai berkaca-kaca. Malang sekali nasib makhluk kecil itu. Aku tidak percaya dia bisa sampai mengalami gizi buruk. Bukankah hal seperti itu biasanya hanya terjadi di negara miskin saja? Bagaimana bisa Elia mengalami hal mengerikan itu, Gabrieli? Dan bukankah selama ini dia juga bekerja? Masa iya dia tidak makan sedikit pun? Elia pernah mengatakan padaku kalau dia hanya makan 1 kali dalam sehari. Dan makanan yang dia makan pun tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Itulah kenapa aku memutuskan untuk membawanya tinggal bersamaku di rumah ini. Aku ingin merawatnya. Aku juga ingin melihatnya hidup bahagia seperti yang lain. Jelas Gabrieli. Lepi terisak pelan setelah mendengar penuturan Gabrieli. Dia tidak tahu kalau Gabrieli mempunyai alasan seperti ini demi melindungi Elia. Lepi merasa sangat tidak berguna sebagai seorang teman. Dia tidak bisa melihat penderitaan yang dialami oleh gadis yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Gabrieli, panggil Lepi sambil sesegukan. Apa? Apa kau benar-benar mencintai Elia? Tanya Lepi memastikan. Lepi, hanya dia satu-satunya wanita yang bisa membuatku gila seperti ini. Aku tidak hanya mencintainya, tapi sangat-sangat mencintainya. Elia adalah separuh napasku. Dia hidup di setiap denyut nadiku sejak pertemuan pertama kami. Jawab Gabrieli jujur. Kau tidak ada niat untuk memanfaatkan kebodohannya saja, bukan? Lepi sangat berharap kalau Gabrieli memang benar-benar mencintai Elia. Bukan apa, dia hanya ingin memastikan kalau teman kecilnya itu tidak jatuh ke pelukan pria yang salah. Elia sangat bodoh dan polos. Lepi khawatir kalau Gabrieli hanya memanfaatkannya demi kesenangan sesaat. Gabrieli tersenyum simpul menyadari kecurigaan Lepi. Namun anehnya, Gabrieli tidak merasa tersinggung dengan pertanyaan tersebut. Dia tahu kalau kecurigaan itu merupakan bentuk kepedulian Lepi terhadap istrinya. Dan ya, meskipun baru saling mengenal, Gabrieli cukup bisa melihat kalau gadis barbar ini begitu menyayangi Elia. Meskipun Lepi sendiri tak pernah mau menunjukkan perasaan itu secara terbuka di hadapan istrinya. Dia sudah mati sejak awal kalau aku hanya ingin memanfaatkannya saja, Lep. Kau lupa ya, bagaimana gadis kecil itu membuat kita berdua terlihat seperti orang bodoh? Tanya Gabrieli. Tangis Lepi langsung terhenti saat Gabrieli mengingatkannya akan kebodohan Elia. Dia tersenyum kecil sambil mengelap ingusnya. Gabrieli dan Lepi sama-sama terdiam setelah itu. Kepala mereka terisi dengan berbagai macam pemikiran tentang Elia. Gadis polos dan bodoh yang membuat keduanya merasa jatuh cinta akan kemurniannya. Oh ya Gab, apa yang akan kau lakukan untuk mengobati Elia? Tanya Lepi ingin tahu. Besok aku akan membawanya pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Kita berdoa saja semoga tidak ada kabar buruk setelah itu. Jawab Gabrieli. Semoga saja. Elia pasti akan merasa sangat terbebani jika mengetahui hal ini. Mengukur dari kebodohannya, dia pasti akan berusaha kabur dari sini karena takut membuatmu susah. Percaya tidak, gadis bodoh itu pasti akan berpikir kalau kau bisa bangkrut karena merawatnya yang penyakitan. Sudut bibir Gabrieli tertarik ke atas.
Hatinya merasa sedikit terhibur setelah berbicara dengan gadis barbar ini. Aku percaya, karena kebodohannya lah yang sudah membuatku jatuh cinta. Bahkan rasa cintaku semakin bertambah setiap harinya, meskipun Gabrieli tak melanjutkan perkataannya. Tak lama kemudian mereka berdua terkekeh lucu. Istrimu adalah gadis yang sangat unik, Gab. Sangat susah untuk tidak jatuh cinta padanya, ucap Lepi senang. Kau benar, Eliaku memang sangat unik, dan aku sangat beruntung karena dia adalah milikku, timpal Gabrieli. Lepi kemudian melihat jam yang melingkar di tangannya. Sebenarnya aku masih ingin di sini sampai Elia bangun, tapi aku tidak tahan melihat wajah suram dari pengantin pria yang gagal melakukan misi malam pertamanya. Jadi sepertinya aku lebih baik tidak di sini dulu, ejek Lepi sengaja. Baguslah kalau kau sadar diri, sahut Gabrieli acuh. Astaga, aku menyesal pamit pergi dari sini. Dasar pria tengik, omel Lepi kesal. Gabrieli berbalik kemudian pergi meninggalkan Lepi yang masih menggerutu seorang diri. Dia tersenyum. Datanglah kembali besok kalau kau ingin mengobrol dengan Elia. Tapi ingat pesanku, jangan coba-coba mencemari pikirannya dengan perkataan aneh yang keluar dari mulutmu. Tahu tidak apa yang dikatakan Elia padaku tadi? Tanya Gabrieli tanpa melihat ke arah Lepi. Apa? Jangan bilang Elia menyebut Gabrieli sebagai buaya darat. Hahaha, jika tebakanku benar, pasti harga diri Gabrieli terluka parah. Disebut seperti itu oleh istrinya sendiri. Hahaha, Gabrieli mendengus kesal mendengar isi pikiran Lepi. Dia kemudian beranjak pergi dari sana tanpa melanjutkan perkataannya. Hahaha, ya Gabrieli, apa tadi Elia menyebutmu sebagai salah satu hewan yang hidup di kolam penangkaran? Kalau tidak salah namanya buaya darat, benar tidak? Gabrieli, hei, hahaha. Lepi tertawa dengan bebas setelah mengolok-olok Gabrieli. Dia begitu puas karena ternyata Elia benar-benar mendengarkan perkataannya tempo hari. Elia, kau memang murid yang sangat patuh. Lain kali aku akan mengajarimu tentang hal-hal yang bisa membuat Gabrieli mati berdiri. Aku jadi tidak sabar melihat seperti apa respon Gabrieli jika kau mengetahui banyak